Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UPTD Puskesmas Jaboy. Keselamatan pasien merupakan hal yang paling penting bagi pelayanan kesehatan. Seluruh tindakan medis terhadap pasien pasti memiliki risiko tersendiri. Tidak ada satupun petugas kesehatan, baik itu dokter maupun perawat, yang menginginkan pasien mengalami hal yang tidak diinginkan tersebut. Setiap tenaga medis harus memahami 6 sasaran keselamatan pasien sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Inilah 6 sasaran keselamatan pasien yang harus kita pahami bersama. Sasaran keselamatan pasien yang pertama adalah mengidentifikasi pasien dengan benar. Setiap pasien wajib diidentifikasi yang tepat dan benar. Jika pasien masuk di ruang rawat inap, maka akan dipasangkan gelang identitas pasien yang berisi nama, tanggal lahir, serta tanggal masuk pasien. Tujuan pemberian gelang identitas adalah untuk mempermudah proses verifikasi identitas pada setiap tindakan medis seperti sebelum pemberian obat, sebelum pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium, dan sebelum tindakan medis lainnya. Sasaran keselamatan pasien yang kedua adalah meningkatkan komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif dilakukan dengan tujuan memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima pesan, sehingga pesan tersampaikan secara jelas, lengkap, dan dapat diverifikasi dengan baik. Oleh karena itu, petugas kesehatan di puskesmas, terutama perawat, wajib melakukan komunikasi yang efektif pada setiap memberi instruksi baik secara verbal, melakukan serah terima atau handover. Pada pelaksanaannya menggunakan teknik SBAR dalam melaporkan kondisi pasien. Yang dimaksud dengan SBAR adalah S. Situation, yaitu kondisi terkini yang terjadi pada pasien. B. Background, yaitu informasi penting yang berhubungan dengan kondisi pasien terkini. A. Assessment, yaitu pengkajian kondisi pasien terkini. R. Recommendation, yaitu informasi apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah pasien saat ini. Sasaran keselamatan pasien yang ketiga adalah meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai. Yang dimaksud dengan obat yang perlu diwaspadai adalah obat-obat high alert medication, terdiri dari elektrolit pekat, obat norum yaitu obat ucapan nama mirip atau juga disebut dengan LASA atau look-alike sound-alike. Sasaran keselamatan pasien yang keempat adalah memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar. Tindakan pembedahan adalah tindakan pengobatan yang dilakukan dengan cara menyayat untuk membuka atau menampilkan bagian tubuh. Tindakan pembedahan yang dilakukan di Puskesmas Jaboy adalah tindakan bedah minor. Contohnya bedah furunkel. Pembedahan minor adalah pembedahan yang dilakukan secara sederhana, tidak memiliki risiko terhadap nyawa pasien dan tidak memerlukan ruangan yang steril. Sasaran keselamatan pasien yang kelima adalah mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Semua petugas di Puskesmas Jaboy wajib melakukan kebersihan tangan 6 langkah pada 5 momen yang telah ditentukan, yakni sebelum kontak dengan pasien, sesudah kontak dengan pasien,
sebelum tindakan aseptik, sesudah terkena cairan tubuh pasien, dan sesudah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Adapun cara cuci tangan dapat dilakukan dengan menggunakan hand rub berbasis alkohol selama 20-30 detik dan hand wash dengan sabun dan air mengalir selama 40-60 detik. Sasaran keselamatan pasien yang keenam adalah mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh. Penandaan pada pasien risiko jatuh dirawat inap dipasang logo jatuh di tempat tidur pasien. Demikianlah pemaparan secara umum mengenai 6 sasaran keselamatan pasien yang harus diketahui oleh semua tenaga medis. Dengan mengikuti prosedurnya, diharapkan semua pasien akan mendapatkan pelayanan yang prima dan terhindar dari berbagai macam resiko. Sekian dari kami, salam keselamatan pasien.